Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, berbicara masalah Islam, iman, dan ihsan merupakan sebuah istilah yang menarik untuk kita bahas. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Bagaimana dalam hadis tersebut yang redaksinya panjang, yang intinya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW yang mewujudkan diri sebagai manusia biasa, sebagai seorang laki-laki yang memakai baju yang putih dan rambutnya yang begitu hitam, sehingga datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat Islam. Akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan menaik haji jika dimampukan. Maka para sahabat terheran-heran. Kenapa? Karena Jibril berkata, "Shaddaqta." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka hal ini membuat sahabat heran, bagaimana seorang laki-laki yang begitu misterius bertanya kepada Rasulullah lalu menjawab, "Engkau benar." Shaddaqta, engkau benar. Maka disinilah ada sebuah hal yang begitu menarik. Dan tidak sampai di situ. Ketika itu dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang selanjutnya. Akhbirni anil iman, jelaskanlah kepadaku tentang iman, kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minna bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah sebuah engkau meyakini, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, dapatlah kita renungkan dalam hadis ini bagaimana Islam dan iman itu memiliki sebuah perbedaan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa iman huwa mutlaq at-tasdiq, yaitu sebuah pembenaran, wa bi syar'in, dan menurut syara'. Imam An-Nawawi memberikan sebuah definisi bahwa iman itu adalah tasdiqul khas, sebuah pembenaran yang spesifik. Tasdiqu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Wal Islam wa ibaratun an fi'lil wajibat, bahwa Islam itu adalah sebuah istilah untuk perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa inqiyadun ala amalil zahir, bahwa Islam itu terikat dengan perbuatan-perbuatan yang zahir, yang terlihat. Oleh karena itu, sahabat, dapat kita simpulkan bahwa Islam itu baru hanya sebatas cangkangnya saja dalam diri kita, baru hanya sebatas penampilan saja, belum masuk ke ranah yang paling dalam. Dan keimanan itu adalah unsur yang terdalam, sebuah af'alul qulub, sebuah perbuatan hati, sebuah keyakinan kepada Allah, sebuah keyakinan kepada rukun iman. Lalu bagaimanakah Al-Quran melihat dari keimanan dan keislaman tersebut? Ada sebuah petunjuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna, yaitu orang Arab Badui berkata bahwa kami telah beriman, tetapi katakanlah engkau belum beriman, tetapi berkatalah bahwa kami telah berislam. Inilah sebuah petunjuk bahwa keislaman dan keimanan itu berbeda. Keimanan lebih dalam dari itu semua. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa jikalau dalam sebuah redaksi ada kalimat iman saja atau Islam saja, berarti dalam kalimat Islam itu, kalimat yang disebutkan itu ada keimanan, ataupun sebaliknya, ketika disebutkan keimanan, maka yang dimaksud adalah keislaman itu sendiri. Seperti dalam sebuah firman Allah, raditu lakumul islam din, aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka Islam di sini bukan hanya secara definitif, bukan hanya terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang lahiriah saja, tetapi Islam di sini
dimaksudkan adalah keimanan juga, keyakinan juga di dalam hati. Oleh karena itu, keislaman, keimanan, dan virus-virus kemunafikan senantiasa ada. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang mengaku sebagai orang yang Islam, ya, Abdullah bin Ubay. Tetapi ternyata di dalam relung-relung jiwanya ada sebuah kedengkian, ada sebuah kebencian, ada sebuah ketidakridoan akan keislamannya, akan keimanannya, sehingga beliau menjadi tokoh yang mempengaruhi yang sahabat-sahabat yang lain untuk lari dari peperangan. Kenapa? Karena sebuah kemunafikan yang ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita beriman, kita berislam, apakah karena sebuah pilihan hidup, ataukah keimanan, keislaman kita itu karena kita dilahirkan dari keturunan orang tua yang berislam atau yang beriman? Maka jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing, ada di dalam relung-relung jiwa kita yang paling dalam. Oleh karena itu, sahabat, tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam, iman, yaitu ihsan, digambarkan dalam hadis Jibril alaihissalam. Akhbirni anil ihsan, jelaskanlah hai Rasulullah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Inilah sebuah tingkatan yang lebih tinggi, sebuah tingkatan kedekatan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tingkatan iman. Jadi setiap orang yang ihsan, dia pasti yang beriman. Tetapi orang yang beriman belum tentu bisa mencapai tingkatan ihsan. Dan sebaliknya, orang yang beriman pasti dia berislam. Tetapi tidak setiap yang berislam dia punya keimanan yang utuh. Lalu bagaimanakah contoh miniatur generasi yang terbaik yang sudah memanifestasikan keisanannya, keimanannya kepada Allah secara totalitas? Tiada lain dan tiada bukan mereka lah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Bagaimana diceritakan bahwa sahabat Rasulullah ketika malam tiba, mereka begitu lembut hatinya, bercucuran air matanya karena merasa telah lalai, merasa telah melakukan sebuah dosa, padahal mereka mendapat sebuah keunggulan yang luar biasa dibandingkan kita. Tetapi kedekatannya dengan Rasulullah, kualitas keimanannya ternyata tidak menenangkan hatinya. Tetap ada sebuah rasa takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika siang tiba bersama mentari pagi yang terbit, mereka berubah dari pribadi-pribadi yang begitu lembut, sangat mudah sekali tersentuh, mudah sekali menangis. Tetapi ketika siang datang, mereka berubah menjadi tentara-tentara Allah yang begitu luar biasa, yang mengagumkan, yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Tiada lain dan tiada bukan, itu karena sebuah kekuatan hatinya, kekuatan keimanannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarnin tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, generasi para sahabat, tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Itulah bagaimana ketika manusia sudah mencapai tingkatan yang tertinggi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka yang begitu dekat dengan Allah sehingga mendapatkan kenikmatan ketika bertakarub kepada Allah. Tidak heran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahu." Ada 3 golongan diantaranya yang akan merasakan manisnya iman, lezatnya bertakarub kepada Allah, yaitu mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling pertama dan utama di dalam kehidupannya, menjadikan setiap rutinitasnya, setiap ayunan langkahnya, setiap hembusan napasnya agar mendapatkan ridho Allah, agar mendapatkan pahala dari Allah. Maka di sanalah puncak dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah agar senantiasa istiqomah di jalannya, dan Allah menutup akhir dari kehidupan kita dengan husnul khatimah.